Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi. Saya mau menyapa tamu saya hari ini. Halo Mas Idaman. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Setelah cukup maraton gitu ya. Makanannya enak-enak. Oh, makanannya enak. Jadi maraton sambil Kuliner. makan, sambil kuliner gitu ya. Oke, saat ini kita bersama dengan Mas Idaman Andarmosoko. Siap. Salah satu orang yang sangat populer gitu ya. Di bidang knowledge management, betul nggak Mas? Betul. Betul gitu ya. Dan sudah beberapa lama ini sebenarnya Mas Idaman bersama dengan Yapika itu untuk melakukan atau fasilitasi gitu ya, organizational capacity assessment bagi organisasi mitra program inklusi gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, apa sih sebenarnya yang menarik, menantang gitu sekaligus sebenarnya menggemaskan gitu ya, Mas Idaman sebagai fasilitator gitu melihat apa proses itu. Mas Idaman bisa cerita dulu nggak apa sih bagi Mas Idaman yang itu tadi ya yang paling menarik dulu deh, paling menarik dari proses organizational capacity assessment dari sudah pasti dari kacamata Mas Idaman gitu ya. Yang menarik itu semangatnya. Jadi kalau ada acara organizational assessment itu di dunia organisasi masyarakat sipil itu acara 2 hari ya mereka hadir 2 hari gitu dari pagi sampai sore sesuai jadwal. Jarang di organisasi masyarakat sipil ketika ada acara 2 hari mereka datang pagi pada pembukaan habis itu ngilang nanti datang lagi penutupan itu. Karena memang ada pihak-pihak yang seperti itu gitu yang kalau ada acara cuma datang sebentar, diundang 20 yang datang 2. Kalau di CSO dia undang 20 ya datang 20, 2 hari ya 2 hari itu menarik. Terus yang menarik lagi tidak terlalu banyak hierarki sosial gitu. Jadi kalau berhadapan dengan CSO kita mau ngobrol, kita mau apa ya ngobrol aja, nggak bilang mau izin Pak gitu. Kemudian nggak ada kayak urusan hierarki sosial, hierarki pangkat gitu ya. Yang merasa jabatannya tinggi itu bisa egaliter ngobrolnya. Di dalam ruangan mereka bisa dijadikan satu antara orang yang paling tinggi dengan di struktur organisasi dengan jabatan yang di bawahnya, mereka bisa dalam satu meja dialog dan sebagainya. Itu agak menarik. Kemudian mereka terbuka juga atas isu-isu, jarang ada isu yang ditabukan. Jadi kalau dia bilang misalnya, oh ini iklim rusak, itu ya dia cerita aja iklim rusak. Ini ruang demokrasi menyempit, dia cerita aja ruang demokrasi menyempit. Gitu tidak ada kayak censorship itu rendah sekali. Itu hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menariknya menarik nih, terutama yang kedua dan ketiga gitu. Soal nggak ada hierarki, kemudian juga terbuka gitu ya. Karena ini kan bicara soal asesmen organisasi gitu ya. Apakah menurut Mas Idaman sektor civil society itu ketika bicara asesmen organisasi apakah iya gitu ya, tidak ada birokrasi gitu ya dan orang terbuka. Mungkin ketika tadi contohnya bicara yang eksternal ya bisa membuka semuanya, tetapi ketika asesmen ini kan melihat ke dalam gitu ya, ke diri sendiri, itu menurut Mas Idaman apakah sepanjang proses itu Mas Idaman memang menemukan bahwa iya, nggak ada birokrasi, semua bisa bicara terbuka soal organisasi atau gimana Mas? Kalau internal, kalau ada persoalan bukan birokratisasi. Bukan persoalan birokrasi. Kalau birokrasi itu kan tingginya beban administratif ya sama beban-beban yang menghalangi proses ya. Jadi mesti kamu mau tanya ini ke si ini harus lapor ke ini dulu dan nggak boleh ini harus pakai ini harus pakai itu berhari-hari suratnya ini suratnya itu kan persoalan birokrasi. Tapi kalau di NGO persoalannya kalau ada yang menghalangi komunikasi itu bukan birokrasi gitu. Kalaupun ada ya. Jadi persoalan individu ya misalnya persoalan
seniority itu ada. Jadi orang yang merasa senior, ya. Kemudian dia agak punya hambatan ketika berurusan dengan egonya, itu bisa jadi terjadi dan itu natural gitu ya. Itu bukan suatu yang jahanam gitu ya. Itu dia dibentuk seperti itu ya, dan tidak punya cukup banyak uh, peluang yang membentuk ke arah berlawanan gitu ya. Misalnya kalau di organisasi lain ada satu kekuatan keseharian yang memaksa orang untuk terbuka dan melepaskan egonya dan bisa menata perasaan-perasaannya. Kalau di NGO mungkin pengalaman itu suatu kemewahan, jadi akhirnya orang hanyut ya. Terus dan juga ada orang-orang yang sudah lama di NGO, di beberapa NGO itu sudah lama, udah bertahun-tahun, udah sekian generasi. Nah itu kemudian memang jadi ada soal, tapi ini bukan soal yang nggak bisa diatasi. Selalu soal ini bisa diatasi, dan itu soal anunya assessment ya. Assessment. Tapi ya assessment itu kan hanya mengukur ya, tetapi dia tidak melakukan tindakan. Misalnya kita mengukur ya, katakan kalau kita ketemu orang ya, asam uratnya tinggi, itu kan ngukur kita di apotek ya. Tapi alat ukur yang di apotek ini tidak menurunkan asam urat, gitu. Nah di NGO juga gitu, assessment itu mengukur, tapi ukuran ini tidak melakukan tindakan bedah atau apa yang membuat itu berubah. Kalau mau membuat perubahan, ya memang ada tindakan, ya. Tindakan-tindakan tertentu supaya kalau kita temu masalahnya ya, misalnya bisa aja tindakannya rotasi atau sabatikal gitu. Ini pinjam istilah ya. Katakan ada NGO, katakan yayasan maju mundur gitu kan. Terus ada direktur eksekutif yang sudah 7 tahun di situ ya, atau 8 tahun. Lalu kita hitung aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan 7 hari nih. Nah, setelah tahun ke-7, dia harus dibuang sementara. Jadi kalau NGO-nya kaya ya, kamu ke Afrika dulu sama sana 6 bulan, kerja di sana 6 bulan, kan dapat pemandangan baru kan, dapat jarak gitu, kayak rekreasi, tapi rekreasi intelektual gitu ya. Jadi misalnya kamu ke Afrika sana, jadi konsultan untuk NGO di Afrika atau di mana selama 6 bulan, kan ada penyegaran kan, balik lagi udah segar. Itu contoh suatu treatment. Gitu. Iya, Mas kalau balik lagi ke assessment-nya itu, boleh ini spill dulu nggak? Sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam proses assessment itu kan mungkin masih banyak yang belum tahu ya sebenarnya apa proses assessment-nya itu apa tahapannya gitu. Terus kalau bisa diceritakan juga apakah ada gitu ya tantangan di tiap tahapan itu? Ya, ada berbagai macam jenis assessment, ya kan. Nah, kalau yang bersama Yapika Inklusi, itu kan ada beberapa alat gitu kan. Ada yang disebut OKPAD, ada yang disebut modifikasi OMT, kan ada yang disebut square, roda kotak gitu kan. Nah, kalau OMT itu kan alat yang dicomot, dipinjam dari Ford Foundation. Nah, Ford Foundation ini bikin OMT untuk mengukur semua saja organisasinya yang didukung oleh Ford di seluruh dunia. Jadi organisasi macam-macam yang tipe kerjanya A, B, C, yang di Afrika di mana, lalu dibuat alat yang bisa mengakomodir keragaman organisasi itu, sehingga alat OMT dibikin lebar sekali ya. Ada 18 hal yang diukur, 86 pertanyaan, karena dia mau mencakup semua jenis organisasi saja, gitu kan. Nah, lalu kalau di Ford itu pertanyaan-pertanyaan di skor, karena dia pendekatannya adalah pendekatan pengukuran. Kayak tukang jahit ngukur badan orang itu pakai meteran gitu, atau tukang bangunan ngukur meteran. Apakah ukuran ini bisa menggambarkan profil atau tampang atau bangunan organisasi? Ya bisa, tetapi tidak langsung. Jadi kita mengukur panjang sini, panjang sini, panjang sini, panjang sini. Kalau kita udah melakukan ukuran dengan meteran dari mana-mana dari sebuah bangunan, lalu kita bisa menggambar bangunannya kayak apa, dan kita bisa lihat konstruksinya kurang di mana, gitu.
Oke. Nah, ini apa, ngukur gitu ya, ngukur organisasi, terus melihat seperti apa profilnya, termasuk mestinya ketika mengakses itu melihat seperti apa sih organisasi itu, gitu. Nah, apa yang belum terjawab tadi, apa sih sebenarnya yang, ada tantangan atau tidak gitu Oke, tantangan. Iya. Tantangan kalau di NGO di Indonesia, di OMT maupun di tempat lain, itu adalah cara berpikir yang sudah menjadi keseharian di NGO di Indonesia itu beberapa mayoritas, tidak semua, itu terjebak merencanakan berdasarkan kegiatan. Tapi apa salahnya, Mas? Berdasarkan kegiatan. Jadi begini, kalau dia merencanakan, ini contohnya ya, kalau misalnya kamu ditanya apa cita-cita hidupmu gitu kan, terus kamu jawab saya mau kuliah gitu. Nah itu cita-cita ya nggak salah gitu kan, tapi kuliah itu kan kegiatannya. Cita-cita sesungguhnya bukan melakukan kuliahnya, cita-citanya dapat gelar sarjana, supaya bisa diterima di tempat itu kan. Cita-citanya dapat ilmu supaya nanti dapat ilmu lagi sampai dapat profesor, misalnya bisnis dan politik gitu kan. Cita-citanya dia bisa dengan gelar profesornya dia bisa punya bisa mengajar di universitas, bisa melakukan penelitian, bisa memecahkan persoalan-persoalan, bisa menyelidiki mengapa hal terjadi. Nah, itu bukan kegiatan, tapi itu situasi gitu. Dalam contoh orang kuliah. Nah, di NGO kebanyakan bisa ditanya, rencana tahun depan apa? Melakukan kampanye. Melakukan kampanye itu kan kegiatannya, ya. Sebetulnya yang diinginkan adalah perubahan masyarakat ini jadi kayak apa, gitu loh. Itu kekurangannya itu. Oke, ada hal lain nggak? Yang itu tadi kan praktikal gitu ya, apalagi sih practical issue yang apa ditemukan gitu ketika Practical proses issue yang assessment yang berkaitan Jadi, ini dengan soal bahasa. artinya kan dengan logika pikir Ya, juga itu gitu logika ya. pikir ya. Ada logika pikir, ada konsep-konsep ya. Nah, yang muncul juga saya lihat sekilas itu yang banyak muncul itu adalah kerancuan konsep tentang komunikasi, penelitian, pengetahuan, data dan sebagainya itu dianggap satu hal gitu. Jadi bahkan antara data dengan teknologi dengan keamanan. Jadi itu satu hal aja, padahal data itu ya sendiri, ya kan? Itu satu kerancuan juga. Dan itu masuk akal karena memang NGO tidak dituntut bekerja dengan banyak data seperti kayak bank, seperti kayak Gojek gitu ya. Nah, maka mereka konsep itu agak kurang tajam gitu. Tapi kalau Mas Idaman lihat yang lebih fundamental gitu, apa sih penyebab itu ya munculnya practical issue gitu terkait dengan logika berpikir di NGO. Barangkali bukan hanya di NGO gitu ya, tapi dalam pengalaman saya memang cukup sering gitu ya bertemu dengan kawan-kawan yang memang sulit menentukan ketika bicara soal cita-cita itu diletakkannya di kegiatan gitu. Terus rancu menggunakan berbagai istilah. Sementara di sektor kita kan juga sering menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh sektor kita. Tapi kalau Mas Idaman lihat apa sih sebenarnya yang lebih fundamental? Mengapa seperti ini gitu? Ya memang tidak terlatih dengan berpikir yang tajam. Kita dalam pendidikan kita tidak terlatih umumnya ya, kecuali orang-orang yang khusus mengalami pengalaman khusus. Orang pada umumnya di Indonesia mengalami pendidikan yang memang tidak menuntut berpikir secara runtut gitu ya. Bahkan kita terlatih dalam bahasa-bahasa yang kita terima, tetapi bahasa itu mengandung ketidakjelasan ya. Misalnya kita dibesarkan dalam bilang kita orang timur tidak boleh begitu. Yang namanya orang timur itu kayak apa sih, batas budayanya apa misalnya. Ada banyak istilah-istilah yang kita anggap itu sudah jelas dan kita pakai sehari-hari, lalu jadi cara berpikir kita menjadi juga begitu, jadi tidak tajam gitu kan. Nah, orang-orang yang bisa berpikir tajam itu orang-orang yang kebetulan dapat kemewahan karena dia dilatih untuk itu ya. Misalnya katakanlah insinyur tambang gitu ya, atau orang yang bikin mobil listrik gitu kan, kalau dia nggak tajam kesetrum gitu kan, mobilnya meledak gitu kan, gitu loh. Iya, terakhir ya Mas, bisa kasih ini nggak? Karena menurut saya juga penting ya, resep deh bagi
saya maupun kawan-kawan lain gitu ya yang bergerak di sektor civil society itu mungkin tiga resep saja gitu ya sebenarnya untuk membangun maupun mempertajam logika berpikir gitu ya supaya bisa menyusun teori perubahan atau kerangka perubahan yang lebih baik gitu ya dalam konteks sekarang kan sangat penting gitu ya bagi kerja civil society di Indonesia. 3 resep nih Mas. Resep pertama manjur, resep pertama kalau ingin jadi fasilitator atau konsultan, ya kita harus punya kerangka berpikir yang kokoh, gitu ya. Sehingga ketika bertabrakan dengan itu, berlawanan itu kita nggak jadi lemah gitu ya. Kalau orang bilang, oh nggak begitu begini ya, kita tahu tetap kerangkanya apa, kerangka berpikirnya harus kokoh. Kedua, ya kita harus punya artikulasi yang baik. Misalnya mau menjelaskan apa sih bedanya, misalnya advokasi dengan kampanye, apa bedanya itu kan harus mempersiapkan contoh yang baik supaya orang bisa paham. Ya. Yang ketiga kita punya kesabaran untuk membimbing itu, karena itu hal yang bisa dipelajari. Itu 3 resepnya. Oke. 3 resep yang luar biasa gitu ya di obrolan singkat kita. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Mungkin akan ketemu lagi dengan Mas Idaman. Mas Idaman, terima kasih. Terima kasih juga. Makasih semuanya.